Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung. Kita memohon ampun kepadanya, mohon pertolongan kepadanya. Juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang telah Allah beri hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka telah menanglah orang-orang yang telah bertakwa. Ulama merumuskan tingkatan seorang hamba, yakni pertama Islam atau Muslim. Mereka ialah orang yang telah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ialah iman atau orangnya disebut mukmin, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, hingga kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan yang ketiga, tingkatan tertinggi ialah ihsan atau muhsin. Diterangkan bahwa muhsin adalah orang yang beribadah seakan-akan ia melihat Allah, namun jika ia tidak melihatnya, maka Allah melihat kepadanya. Adapun perintah takwa ini ialah diperintahkan kepada orang-orang beriman setelah ia berislam. Pengertian takwa menurut ulama ialah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ijtinabu nawahihi. Pengertian iman ialah meyakini dengan hati, tasdiqun bil qalbi, menyatakan dengan lisan, iqrarul bil lisan, dan mengerjakan rukun-rukunnya, wal a'mal bil arkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dan melarang orang mukmin mati kecuali dalam keadaan muslim,
ialah orang yang berserah diri kepada Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 102. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, hai orang yang beriman diartikan sebagai hai orang-orang allazina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisar'i, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan dengan syariatnya. Khaufullaha haqqa khaufi, kita diperintahkan untuk takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut, yakni adalah orang yang zalika bi anni ta'a fala yu'sa, yaitu Allah hendaknya ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuskar fala yukfar, Allah hendaknya disyukuri dan jangan dikufuri. Wa yuzkar fala yunsa, Allah hendaknya dizikiri, diingat dan jangan dilupakan. Wadamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum, dan tetaplah orang-orang yang beriman dengan Islamnya sampai akhir hayatnya. Litalaqallaha wa antum alaihi, dan saat kita bertemu dengan Allah, kita dalam kondisi demikian. Kemudian dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 70-71 Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk takwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar, sehingga Allah memperbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Juga ditafsirkan oleh Dr. Syekh Aid Al-Qarni bahwa orang-orang beriman ialah yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengerjakan syariatnya. Diperintahkan bekerjalah dengan taat kepada Allah dan menjauhi bermaksiat kepadanya. Li'alla tastahiqu bidzalikal iqab, agar kamu sekalian tidak memperoleh iqab tersebut. Wa qulu fi jami' ahwalikum wa syu'unikum, dan katakanlah kamu sekalian dalam segala situasi dan kondisi kamu qaulan mustaqima muwafiqan bis-shawab, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran, khalian minal kazib wal batil, terlepas dari kebohongan dan kebatilan. Di ayat berikutnya ditafsirkan bahwa idza taqaitumullaha wa qultum qaulan sadida, apabila kamu sekalian telah beriman kepada Allah dan kamu telah mengatakan perkataan yang baik, yang benar, aslahallahu lakum a'malakum, maka Allah telah memperbaiki amal-amal kalian, wa ghafara dzunubakum, dan telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fima amara wa naha, dalam hal yang diperintahkan dan dilarang, faqad faza bil karamal uzma fid dunya wal akhirah, maka ia telah menang dengan kemuliaan yang besar di dunia dan akhirat. Pada ayat terakhir yang khatib kutip di awal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba. Jika kuntum, kamu sekalian termasuk orang-orang beriman. Allah menerangkannya dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ayat ini juga ditafsirkan bahwa ya man amantum billah, hai orang yang telah beriman kepada Allah, wattaba'tum rasulah, dan telah mengikuti Rasulnya, khafullah, takutlah kamu sekalian kepada Allah, watruku talaban ma baqiyalakum min ziyadah, dan tinggalkanlah menuntut apa yang tersisa dari tambahan, maksudnya riba, ala ru'usi amwalikum, atas pokok-pokok harta kalian, allati kanat lakum qabla tahrimir riba, yang sebelumnya dibolehkan sebelum datangnya pengharaman riba ini. In kuntum muhaqqiqina imanakum, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, qaulan wa amalan, secara perkataan dan perbuatan.
Kalau kita dalami larangan, ancaman dan dampak buruk dari riba ini telah Allah jelaskan cukup sangat lengkap, bahwa pada Al-Quran Mushaf Utsmani halaman 47 dari ayat 275 diterangkan bahwa orang yang memakan riba tidak berdiri kecuali berdirinya orang yang seperti kemasukan setan karena gila. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mengambil pelajaran dan menyudahinya, maka urusannya kepada Allah. Dan barang siapa kembali kepada riba, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ancaman ini sama dengan ancaman bagi orang-orang musyrik, orang kafir yang menolak hidayah Allah, mereka kekal di dalamnya. Begitu pula orang yang sudah tahu bahwa riba itu haram tapi dia tetap kembali, maka ia kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selain itu, Allah juga telah memusnahkan riba, maksudnya harta yang diperoleh dari riba, namun Allah menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Kemudian di ayat 279 Al-Baqarah, perintah dari Allah untuk mengumumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba. Namun jika ia bertaubat, maka baginya pokok-pokok hartanya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu sekalian pada hari kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian kamu dibalas, setiap jiwa dibalas dengan apa yang dia perbuatnya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Demikianlah khutbah ringkas dari khatib. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari khilafan khatib pribadi. Hanya kepada Allah kita mohon taufik, hidayah, pertolongan dan keridhaan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal ridha. Mari kita berdoa. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.